Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat, hidayah, dan inayahnya lah kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kemudahan untuk tetap bisa mengaji walaupun lewat online. Salawat dan salam tak lupa marilah kita hadiahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita semua termasuk umat terbaiknya yang kelak akan dipertemukan di yaumil akhir nanti. Bunda-bunda sekalian, insya Allah hari ini kita masih akan tambah ayat. Ya. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah, istighfar 3 kali, doa mau belajar, lanjut ke murojaah surah Al-Waqiah, ayat 1 sampai 80. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rajaah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa wa kanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi'akwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa
وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. Oke, seperti pekan lalu kita belajar ya itu bahwa Al-Qur'an ini innahu laqur'anun karim. Ini adalah Al-Qur'an yang mulia. Fi kitabim maknun yang dipelihara.
yang terpelihara sampai nanti akhir zaman, tidak akan pernah mengalami revisi dan lain-lainnya. Dan Al-Quran ini juga la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Maksudnya mushaf Al-Quran ini punya kedudukan yang berbeda. Makanya kalau di surah Abasa disebutkan marfu'atim mutahharoh, ditinggikan dan disucikan. Maksudnya levelnya itu kitab-kitab di antara kitab-kitab suci lain yang merupakan agama samawi, Zabur, Taurat, dan Injil, Al-Quran ini punya kedudukan yang paling tinggi, plus dia tuh disucikan. Ini juga menjadi salah satu dalil rujukan kenapa kalau bagaimana kita bersikap waktu bagaimana adab kita terhadap Al-Quran, termasuk wanita yang sedang menstruasi. Kalau wanita yang menstruasi boleh nggak sih megang Quran? Nah, tergantung Al-Qurannya apa. Al-Qurannya kalau yang kedudukannya tinggi tentu saja yang mushaf ya, yang benar-benar full Al-Quran. Kalau terjemahannya aja, insya Allah nggak apa-apa. Tapi gini, kalau beberapa ulama itu kalau misalkan murojaah pada waktu menstruasi nggak apa-apa. Ya kalau tidak boleh murojaah, bagaimana ada wanita yang bisa hafal Quran? Ya karena kan menstruasi itu kadang-kadang bisa sampai 7 sampai 10 hari kadang-kadang. Udah nggak bisa itu kalau kita nggak murojaah sampai berhari-hari mah itu udah otomatis lupa. Terus dan kalau misalkan belajar ada gurunya, misalkan kadang-kadang kan ada di ini ya, di majelis belajar baca Al-Quran, kadang-kadang pakai mushaf, beneran juga itu. Asal ada gurunya pada saat itu, nah itu nggak apa-apa. Nah, begitupun guru yang kalau lagi menstruasi, kalau dia mengajar, itu insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau untuk prinsip kehati-hatian, kalau untuk tilawah sebaiknya jangan. Misalkan tilawah, ya kemarin belum menstruasi itu Al-Baqarah 286. Nah, hari ini karena menstruasi nggak boleh lanjutin baca aja gitu, lanjutin baca langsung Al-Imran gitu, itu nggak boleh. Ya untuk prinsip kehati-hatian ya, lebih baik daripada tilawah bisa membaca artinya, terjemahnya, atau cukup murojaah aja. Tanzilum mir rabbil alamin, yang diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Jadi Al-Quran ini adalah benar-benar diturunkan oleh Allah, bukan diturunkan oleh bukan karangannya manusia. Kayak waktu itu di sajadah, am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum. Kok saya jadi error nih? Ya, seperti di As-Sajdah ayat 3 disebutkan bahwa orang-orang kafir, tipenya orang-orang kafir itu dulu suka banget bertanya-tanya tentang hal-hal retoris. Retorisnya ya itu tadi, emang itu bukannya buatannya Rasulullah? Buatannya Rasulullah, itu bukannya karangannya Nabi. Nah, bagaimana Nabi Muhammad bisa mengarang-ngarang Al-Quran, padahal dia membaca dan menulis saja itu dia nggak bisa sama sekali. Nah, makanya di beberapa literatur disebutkan, di literatur di dalam Al-Quran diulang-ulang bahwa tanzilum mir rabbil alamin. Tanzilum mir rabbil alamin. Ini benar-benar diturunkan oleh Allah dan tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Oke, sebentar. Nah, ini kita akan masuk ke ayat 81. Sebenarnya 81 itu masih berhubungan dengan ayat 80. Cuman kemarin tempo hari saya lupa untuk langsung dimasukin aja. Afabihadzal hadithi antum mudhinun. Nah, kemarin udah ada yang setoran malah ini saking nggak bacanya, atau kayaknya ini setorannya langsung baca ke Al-Qur'an, nggak di ini. Afabihadzal hadithi antum mudhinun. Afabihadza, apakah kamu menganggap ini al-hadithi itu berita, tapi di sini menyebutkan Al-Qur'an. Antum, kamu mudhinun,
remeh. Jadi afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Apakah kamu menganggap remeh berita ini? Apakah kamu menganggap remeh Al-Qur'an? Ya. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Padahal Al-Qur'an ini tanzilum mir rabbil alamin. Benar-benar diturunkan oleh Allah. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tanzilul kitabi la raiba fi mir rabbil alamin. Tidak ada keraguan di dalam. Ini benar-benar diturunkan oleh Allah. Tapi ternyata orang-orang kafir tetap aja bertanya-tanya, am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Mereka menganggap ini adalah buatannya Rasulullah. Padahal bukan. Ini benar-benar diturunkan sama Allah kok. Bahkan benar-benar disebutkan berkali-kali di dalam Al-Qur'an, ini diturunkan langsung sama Allah. Dan makanya Allah mencela orang-orang yang meremehkan Al-Qur'an. Allah mencela orang-orang yang memandang Al-Qur'an ini cuma ucapan manusia biasa. Ya. Bahkan mereka, orang-orang kafir, orang-orang fasik, nggak cuma orang kafir, ternyata orang fasik juga, orang Islam, padahal katanya KTP-nya Islam. Tapi mereka mencemooh, menghina, mengolok-olok orang yang berpegang kepada Al-Quran, dan bahkan ikut-ikutan tidak membelanya, bila ada orang yang menghinanya. Ya, makanya hati-hati ya Bun. Kalau misalkan ilmu kita belum sampai ke sana, makomnya belum sampai ke sana, apapun yang ada di dalam Al-Quran, sekalipun kita belum melaksanakannya secara kafah itu secara totalitas, ya udah, maksudnya kita nggak usah jadi ikut-ikutan orang yang mencela Quran, bilang, oh itu mah udah nggak relevan lagi. Tidak ada. Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab yang tidak akan pernah direvisi sampai akhir zaman. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran tuh isinya benar-benar universal dan dinamis sampai zaman kapanpun ini akan tetap sesuai. Bayangkan, 1.400 tahun yang lalu, hampir 1.400 tahun yang lalu, ada ayat yang isinya tentang riba. Zaman dulu udah ada bank belum? Belum ada. Belum ada, kok bisa kepikiran seperti itu? Kok bisa futuristik seperti itu? Karena itu bukti bahwa Allah yang memberitahu. Bukti bahwa itu memang buatan Allah, bukan buatan Rasulullah yang cuma tinggal istilahnya di Mekah. Saat itu tidak ada internet, tidak ada koran, tidak ada apa, tidak tahu apa-apa, tidak tahu konsep keuangan dan lain sebagainya. Tapi Allah yang memberitahu. Begitu juga zaman dahulu, apakah Rasulullah itu tahu tentang prinsip hereditas, tentang DNA dan lain sebagainya? Tapi kenapa di dalam kitab suci Al-Quran itu ada diceritakan tentang masa idah dari perempuan. Masa idahnya perempuan itu sudah dijelaskan berapa lama. Jadi ini yang bercerai, perempuan yang bercerai itu ada masa idah. Masa idah yang harus ditunggu, maksudnya jangan kegatelan. Malah kalau ininya kegatelan maksudnya nikah lagi itu nggak boleh. Karena kenapa? Karena ternyata menurut ilmu pengetahuan Barat, pada waktu masa idah itu bekas-bekas sperma itu kayak DNA-nya. Sperma itu kan bukan sekedar sperma ya, di dalamnya itu ada pembentuk DNA, pembentuk hereditas, karena sebetulnya keturunan itu dari garis ayah gitu. Jadi yang membentuk anak itu terutama pembentuk utama itu dari gen si ayah. Yang membentuk anak itu laki-laki atau perempuan, selain seizin Allah ya, itu pembentuknya adalah gen dari si ayah. Karena si ayah itu kan dia punya X sama Y ya. Kalau perempuan kan cuma XX. Jadi dari gen bapak bisa menentukan apakah itu laki-laki atau perempuan, fisiknya sebagaimana itu dari
bapak. Nah, sperma itu akan meninggalkan jejak sepanjang masa idah itu. Jadi makanya kalau nauzubillah min zalik ya di barat sana tuh sering banget anak bisa-bisanya anak tuh padahal misalkan dua-duanya itu bule, Caucasian. Tapi anaknya bisa kembarnya yang satu bule, yang satu apa namanya? Gelap, berkulit gelap. Padahal sama-sama Caucasian orang tuanya, tapi anaknya bisa berkulit gelap. Kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata mereka ada percampuran. Ada percampuran dalam jangka waktu, yaitu dari masa idahnya. Jangankan mereka nunggu masa idah ya. Kadang-kadang dalam satu pernikahan aja bisa aja berzina dengan yang lain. Dan na'udzubillah min zalik. Makanya di dalam Islam itu benar-benar di wala taqrabuz zinah. Sampai benar-benar mendekati zina aja nggak boleh, apalagi sampai zina beneran. Karena nanti masalahnya adalah masalah di nasab. Nah, kalau di dalam Islam itu anak-anak yang lahir di luar nikah ya, itu tidak masuk nasabnya dari ayah, tidak masuk binnya si ayah. Jadi sampai kapanpun dia tuh sebetulnya tidak ada hukum untuk waris, dapat warisan juga nggak ada. Ya, terus bahkan sebetulnya untuk apa ya, dapat untuk nafkah segala itu sebenarnya juga tidak ada. Jadi tidak ada hubungan istilahnya, itu masih itu. Nah, kalau misalkan terjadi ya itu makanya Allah tuh benar-benar mengatur segalanya supaya sesuai pada koridornya. Kalau emang sudah terjadi sebelumnya ya udah taubatan nasuh aja. Insya Allah akan menerima taubatnya gitu kan. Bayangkan 1400 tahun yang lalu sudah sedetil itu. Sudah bahkan disebutkan juga wal jibala autada, gunung-gunung itu sebagai pasak. Sebagai pasak. Pasak itu kan artinya kayak ini ya, kayak kok kita bikin tenda itu yang dituncepin ke kayu, dituncepin ke tanah biar si tenda itu tidak goyang-goyang, tidak gampang tertiup angin. Nah, biasa namanya pasak berarti yang di bawah itu lebih panjang dibandingkan yang di atas. Nah, ternyata 1400 tahun kemudian para ilmuwan geologi baru tahu bahwa ternyata gunung itu sepertiga dari tinggi gunung itu yang terlihat di atas permukaan bumi, yang gunung setinggi itu tuh cuma sepertiga dari keseluruhan tinggi bumi. 2/3-nya itu justru ada di bawah permukaan bumi, di bawah permukaan laut. Segitunya. Makanya kalau misalkan udah kiamat, gunung-gunung itu digoncangkan segoncang-goncangnya sampai bisa jadi debu-debu itu makanya disebutnya itu bagaikan apa ya? Bagaikan fata morgana. Karena hampir nggak mungkin. Di Al-Kahfi ayat 1, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya dan tidak akan menjadikannya bengkok. Ya, ini adalah jaminan dari Allah. Siapapun yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an, hadis, kalau hadis itu kan emang istilahnya aplikasi daripada Al-Qur'an ya. Siapapun yang berpegang teguh kepada Al-Quran, insya Allah dia tidak akan tersesat dunia akhirat. Karena di dalam Al-Quran itu isinya nggak cuma tentang ibadah, tauhid, fikih, akidah, tapi di dalamnya juga ada ilmu-ilmu pengetahuan. Mau itu ilmu pengetahuan tentang astronomi, coba lihat tuh di Yasin, salah satunya di Yasin 38-40, pengetahuan tentang hukum, pengetahuan tentang ekonomi, tentang perbankan, itu bahkan ada ya, itu disebut riba. Terus ada lagi ilmu pengetahuan tentang bagaimana membagi waris. Nah, makanya ini hati-hati ya. Jadi kalau siapapun bunda atau orang tua bunda itu ada kepikiran untuk membagi warisan, jangan pakai caranya orang dulu. Orang dulu tuh kadang-kadang bagi warisan suka-suka dia aja. Jadi anak kesayangan dikasih karena yang paling besar itu. Jangan. Takutnya dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Kalau nggak tahu cara ngitung-ngitung waris, lebih baik kita minta bantuan kepada lembaga bantuan hukum khusus untuk waris. Nah,
Mahal? Enggak mahal. Nih kalau di lembaga bantuan hukum itu biasanya gratis. Itu kalau lembaga bantuan hukum untuk yang hukum-hukum syar'i ya, entah itu munakahat, pernikahan, waris atau apa, kalau Bunda butuh konsultasi itu UIN, di UIN itu ada apa sih namanya? Saya lupa di nama nama fakultas hukumnya UIN itu ada ternyata lembaga bantuan hukum dan itu gratis sebetulnya. Jadi dia bisa membantu semuanya termasuk pembagian warisan. Nah, kenapa pembagian warisan ini penting? Biar apa? Biar nanti selain legal secara hukum, dia juga sesuai dengan syariat Islam. Karena kalau disesuai syariat Islam itu kan ada hitung-hitungannya. Laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan. Kenapa laki-laki lebih banyak dari perempuan? Ini bukan soal adil dan tidak adil. Bukan soal gender ya. Karena kalau laki-laki itu kan punya kewajiban untuk menafkahi anak istrinya. Kalau perempuan tidak punya kewajiban untuk menafkahi suaminya gitu. Enggak. Duit dia buat dia aja gitu. Jadi makanya lebih dikit. Nah, ini penting sekali gitu kan. Nah, afabihadzal hadithi antum mudhinun. Apakah kamu menganggap remeh berita ini? Apakah kamu menganggap remeh Al-Qur'an? Ya. Jadi Al-Qur'an dianggap remeh, padahal Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah sebagai manual book. Manual book manual book sama seperti manual booknya TV ya. Kalau TV kan kalau beli baru itu dapat manual book. Itu udah sesuai banget. Jadi kalau misalkan nyalain harus begini, kalau ada petir, ada nggak sih? Harus gimana gitu. Terus itu dijelaskan. Itu biar apa? Biar memudahkan. Biar nanti kalau rusak tahu gimana cara memperbaikinya. Gitu. Begitupun di dalam Al-Qur'an ya. Kalau hati kita lagi gundah gulana tak tentu arah, di dalam Al-Qur'an itu ada jawabannya. Karena Al-Qur'an ini memang syifa ya. Ini adalah penyembuh. Ini juga penenang. Itu ada di dalam Al-Qur'an. Bahkan kalau kita lagi suntuk, ini terutama ini tentang ibu-ibu, bunda-bunda yang sedang dirundung gelisah karena mau bercerai atau apa, terus takut gimana nantinya kita akan biaya hidup sehari-hari nanti gimana. Tenang aja, di dalam surah At-Tolaq. Dan di dalam surah At-Tolaq itu disebutkan bahwa itu masih kewajibannya dari suami untuk membiayai anaknya. Kalau misalnya istrinya nggak dibiayain, tapi anaknya masih. Terus dan bahkan di situ ditegaskan di dalam surah At-Tolaq bahwa nanti Allah akan kasih, kalau kamu itu bertawakal kepada Allah, maka nanti akan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tadi sedemikian Allah tuh menjaga hambanya, menjaga kita biar kita tuh nggak usah repot-repot kan. Tujuan utama hidup apa sih? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Tujuannya apa? Tempat pulangnya kita adalah surga. Tujuan kita tuh cuma surga aja kok. Nggak ada di dalam Al-Quran diperintahkan supaya kita kaya raya. Supaya kita punya rumah 10. Supaya kita punya kendaraan. Nggak ada di dalam Al-Quran seperti itu. Tapi di dalam Al-Quran dikasih taunya malah wa halallahu wa harrama riba, dan kami halalkan jual beli dan haramkan riba. Itu disebutkan, bahkan disebutkan juga di surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Dan orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, mereka akan yahsabu anna malahu akhladah. Mereka berpikir hartanya itu akan mengekalkannya. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Mereka akan masuk ke neraka hutamah. Neraka hutamah itu apa? Neraka hutamah adalah neraka yang dinyalakan, yang panasnya itu bisa langsung nggak membakar bagian luar kita, tapi langsung membakar hati. Tattali'u 'alal afidah. Di situ disebutkan. Itu tujuan kita tuh sebetulnya
mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat, Bunda. Jadi kalau kita sedih-sedih dikit, capek-capek dikit di akhirat, kecewa ataupun patah hati, marah, itu nggak apa-apa. Itu adalah bagian dari hidup. Bunda nggak akan bisa mengubah kok. Yang sudah terjadi, terjadilah. Karena itu memang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Misalkan Bunda qadarullah punya pasangan hidup yang pokoknya nyebelin banget dah. Terus Bunda berpikir, aduh coba waktu itu nikahnya sama si Asep. Ya karena kebetulan si Asep yang dulu ternyata menggila-gilai Bunda, itu tidak pernah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz akan menjadi pasangan hidup Bunda. Jadi nggak akan. Yang ditakdirkan itu adalah laki-laki, suami yang sekarang ada bersama Bunda. Istilahnya sejelek apapun dia, seburuk apapun sifat dia, dan segala kekurangan yang dia miliki, itu pasti ada kelebihannya. Pasti ada kelebihannya. Jadi, intinya tidak ada yang bisa merubah nasib. Sekalipun misalkan, aduh coba kalau misalkan dulu lebih dandan gitu kan, lebih dandan pasti suaminya nggak kabur. Nggak mungkin. Karena memang sudah ditulis, ujiannya Bunda adalah dengan suaminya Bunda. Nggak ada yang bisa merubah takdir itu. Tidak ada sehelai daun pun yang jatuh tanpa sepengetahuan Allah. Kalau misalkan nih, qadarullahnya suaminya Bunda itu malas kerja. Terus Bunda gini, aduh seandainya dia gini, atau seandainya aku nikahnya sama yang lain. Nggak mungkin, karena tidak pernah ditulis di situ. Dan kebetulan qadarullahnya ya, itu Allah tuh memasangkan seseorang itu dengan kebalikannya, untuk saling dukung-mendukung. Qadarullahnya tuh saya ada beberapa, itu kebetulan suaminya itu bukan berpendidikan tinggi. Ya, etos kerjanya, semangatnya kurang. Istrinya kebetulan berpendidikan tinggi ya. Terus etos kerjanya Masya Allah luar biasa. Jadi dia tuh punya bisnis yang di setting dari nol, terus sampai jadi maju banget, itu sebetulnya kalau dilihat secara kasat mata oleh orang-orang, ini dari istrinya. Tapi ternyata ya suaminya biar bagaimanapun ya ada mendukungnya juga gitu loh. Walaupun kelihatannya yang gigih tuh bukan dia, yang istilahnya kalau orang Jawa bilang ubet kesana kemari, itu bukan si suaminya tapi si istrinya. Tapi kalau nggak ada si suaminya, si istrinya tuh ternyata nggak bisa seperti sekarang. Ya, misalkan suaminya itu sebetulnya nggak kerja, tapi suaminya bantuin istrinya kemana-mana. Bantuin di rumah. Atau misalkan dia di rumah tuh ikut bersih-bersih gitu. Nah, gitu. Jadi itu mungkin dia passion-nya mungkin jadi bapak rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau misalkan ditanya, misalkan, aduh kalau ada suami seperti ini, seperti itu, seperti ini, gimana ininya? Nah, pertama adalah ya memang harus istikharah dulu, ya. Jadi istilahnya kita berkaca sama perempuan-perempuan solehah yang dijamin surga sama Allah. Salah satunya ini adalah Asiyah. Saya bilang berkali-kali bahwa Asiyah ini istrinya Fir'aun. Fir'aun itu udah kafir, zolim, selirnya banyak pula. Selirnya itu ratusan, namanya dia sultan ya gitu. Tapi Asiyah tetap setia kepada Fir'aun sampai akhir hayatnya. Qadarullahnya, mungkin kalau si Asia ini matinya mati biasa ya, mungkin si Asia ini juga bisa jadi penjamin surganya Fir'aun. Qadarullahnya, takdirnya nggak gitu. Asia ini malah matinya justru di tangan Fir'aun. Istilahnya lelaki yang sangat dicintainya. Ya, karena apa? Karena Fir'aun tahu bahwa istrinya ini udah beriman ya, udah garis keras lah imannya gitu kan. Makanya akhirnya dibunuhnya sama Fir'aun sendiri. Nah, gara-gara kesabarannya Asiyah sepanjang hayatnya, Allah mengganjar Asiyah ini nanti akan didampingkan dengan Rasulullah di surga.
Masya Allah. Insya Allah suami-suami kita tidak sekejam Fir'aun, tidak sezolim Fir'aun, tidak kafir seperti Fir'aun. Jadi kalau dia istilahnya punya kekurangan di mata kita, asalkan dia masih istilahnya mendukung kita gitu, kita ibadah juga dia masih didukung, masih inilah gitu. Ya udah, insya Allah itu adalah kunci surganya bunda-bunda. Oke, ayat 82. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. وَتَجْعَلُونَ, dan kamu menjadikan rizqakum, rizki yang kamu terima dari Allah, annakum tukadzibun, justru untuk mendustakannya. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Ya. Jadi ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang mereka tuh merasa bahwa dia dapat rezeki, dia itu bisa sesukses sekarang itu gara-gara kejagoan dia dalam berbisnis. Itu gara-gara kehebatan dia dalam ilmu marketing, maka jualannya lancar. Itu artinya adalah itu rezeki dari Allah loh. Jangan lupa, tapi mereka malah mendustakannya. Terus mereka juga kadang-kadang berpatokan sama kayak feng shui gitu. Jadi ini karena ini nih, ini bisnisnya lancar gara-gara kita udah rubah posisi ruang tamunya di mana gitu. Kan kalau di feng shui ya katanya ruang tamu itu nggak boleh berhadap-hadapan dengan ruang makan. Itu kalau menurut feng shui, nanti rezekinya tuh akhirnya keluar terus. Itu kalau menurut feng shui. Nauzubillah min dzalik ya. Ya, mungkin maksudnya adalah gini kali ya. Mungkin takutnya kita lagi makan, lagi nyokot-nyokotin ayam terus dilihat teman tamunya gitu, nggak enak gitu. Kayak gitu. Jadi kita tuh jangan cocokologi ya. Segala sesuatu yang ada sekarang itu adalah atas karunia-Nya Allah, atas rahmat-Nya Allah. Tidak ada sehelai daun pun yang jatuh tanpa pengetahuan Allah. Ya, begitupun juga semuanya itu qadarullah, dari Allah lah. Kita di sini berkumpul bersama bunda-bunda solehah untuk menghafalkan Al-Quran, itu juga karena kehendak Allah, qadarullah. Ya. Dan kita tuh bisa menghafalkan Quran, itu juga bukan karena kita jago. Tapi karena apa? Karena Allah yang mengizinkan otak kita itu terbuka, sehingga mudah menerima kebenaran. Coba lihat ke belakang, tengok ke belakang, bagaimana Bunda dulu sebelum bergabung dengan majelis ini? Bagaimana hafalan Qur'annya? Bagaimana bacaan Qur'annya? Itu kenapa bisa di sini? Mungkin itu entah bagaimana doa Bunda, entah bagaimana amal kebaikan Bunda, sehingga Allah memfasilitasi kita untuk mempertemukan, sehingga kita bisa bermajelis di sini dan kita bisa bersama-sama mempelajari Al-Quran dan menghafal Quran bersama-sama. Kebayang nggak di kehidupan masa lampau bahwa kita tuh punya komunitas, punya kelompok yang istilahnya rese banget kalau kita nggak setoran. Rese banget kalau kita tuh nggak hafal-hafal. Mereka tuh benar-benar, ayo kita murojaah. Nggak kepikiran kan di masa lampau. Nah, itu adalah Allah. Itu karena Allah. Begitupun kalau kita kaya raya, itu juga karena Allah. Karena seizin Allah memudahkan segala urusan kita sehingga kita mudah mendapatkan profit, mudah naik gaji, mudah mendapatkan pekerjaan dan lain-lain. Terus kalau kita qadarullahnya dapat kesempitan rezeki. Itu juga dari Allah, bukan karena kesalahan kita gitu ya. Itu juga dari Allah. Nah, ingat, nih saya ulang lagi. Semalam saya sudah bahas di kelas Al-Kahfi bahwa hidup kita ini layaknya, hidup kita ini itu mirip seperti apa? Seperti
lakon di dalam sandiwara atau di dalam film atau sinetron. Semuanya ini berjalan sesuai skenario yang sudah ditulis. Ya, ingat ya, 50.000 tahun yang lalu takdir Bunda, takdir kita tuh sudah 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan, bahkan kolam ini yang juru tulisnya Allah sudah menulis catatan takdir kita sampai akhir hayat kita itu di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu dianggap sebagai skenario. Nah, kalau di dalam film kan itu ada skenario dan ada sutradara. Sutradaranya itu yang mendirect aktor dan aktrisnya sesuai dengan yang tertulis di skenario. Bisa nggak aktor sama aktrisnya di tengah jalan dia tiba-tiba ngambek gitu? Aku nggak mau, maksud sedih terus peran aku. Ya kalau dia ngambek ya dikeluarin sama sutradaranya. Dikeluarin, udah nggak usah main film lagi. Ya, namanya pelakon, kita itu dianggapnya sebagai pelakon. Aktor sama aktrisnya. Kita tuh sebagai aktrisnya. Kalau di dalam catatan takdir itu ditulisnya kita suruh sedih, ya sedih. Disuruh ketawa, ya ketawa. Disuruh bahagia, bahagia. Jatuh cinta, disuruh patah hati, disuruh kecewa, ya kecewa. Sesuai dengan apa yang ditulis di skenario, Lauhul Mahfuz. Kita didirect langsung sama Allah. Namanya di dunia tidak ada sesuatu yang abadi ya. Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di bumi ini pasti akan binasa. Tidak ada sesuatu yang abadi, pasti semua itu temporer. Nggak ada yang sedih selamanya, nggak ada yang bahagia selamanya, nggak ada yang kecewa selamanya, nggak ada yang marah selamanya, nggak ada yang cinta selamanya. Nggak ada. Semuanya itu istilahnya silih berganti ya. Kalau mau selama-lamanya, mau bahagia selamanya, ya cuma di surga, nggak ada jalan lain untuk bisa bahagia selamanya selain kita masuk surga. Gitu. Inna ashabal jannat. Inna ashabal ya. Saya jadi lupa ini. Bahwa sesungguhnya para penghuni surga nanti mereka akan sibuk bersenang-senang di akhir zamannya di surga nanti. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya para penduduk surga pada hari itu sibuk bersenang-senang. Jadi kalau kita mau bersenang-senang ya udah tunggu masuk surga aja. Jadi apapun yang ditulis, skenario apapun yang dituliskan untuk kita, jalani aja. Toh kita ini cuma aktris. Nah, cuma aktris, cuma tinggal nunggu nanti endingnya seperti apa. Namanya di dalam sebuah film pasti ada awal cerita, ada pertemuan, terus nanti ada konflik, terus nanti ada twist, terus nanti ada akhir ceritanya happy ending, atau kadang-kadang gantung, tapi ujung-ujungnya pasti semuanya happy ending, insya Allah. Entah happy endingnya di dunia ataupun di surga. Oke, siapapun Bunda yang sedang dalam masalah hidup, semangat ya Bunda, semangat. Insya Allah Bunda tidak sendiri, semua diberi ujian, tapi diberi ujiannya yang beda-beda sesuai dengan kemampuannya Bunda. Ayat 83. Falaula idza balagatil hulqum. Falaula, maka kalau begitu tidak idza balagati sampai sampai al-hulqum itu kerongkongan atau tenggorokan. Maksudnya kalau secara ininya falaula idza balagatil hulqum, maka kalau begitu mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai ke kerongkongan. Nah, sini ayat ini menjelaskan betapa ngerinya kalau nyawa manusia sudah sampai di kerongkongan. Batas semua dosa itu insya Allah masih ada kemungkinan untuk dihapuskan, bukan dihapuskan ya, diampuni sama Allah
asal belum sampai apa? Belum sampai di nyawa kita tuh belum sampai di kerongkongan. Nah, ini membuktikan kalau sebelumnya itu afa bihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Manusia ini wataknya ngeyel banget. Mereka itu mengingkari kebenaran yang di dalam Al-Qur'an. Mereka menganggap bahwa rezeki yang dia miliki itu bukan dari Allah, tapi mereka pun tidak berdaya ketika nyawa keluar dari kerongkongan. Mereka tidak berdaya. Kalaupun mereka ini, misalnya kalau mereka sepede itu bilang bahwa rezekinya ini bukan dari Allah, tapi hasil dari kerja kerasnya. Kalau dia bisa sepede itu bilang, maka seharusnya dia bisa membayar nyawanya dengan uang yang dia miliki. Tapi ternyata mau sebanyak apapun uang yang dia punya untuk menyewa ventilator, kalau sudah waktunya mati, ya mati aja. Tidak ada yang bisa menahannya walaupun sedetik saja. Nah, itu berarti kekuasaan tertinggi yaitu ada di Allah. Benar-benar Allah itu maha berkuasa atas kita. Makanya kalau misalkan, makanya hati-hati kalau kita kejar dunia. Lagi sibuk kejar dunia, tahu-tahu mati. Nah, makanya apapun ya, kalau misalkan kita punya rencana jangka pendek atau jangka panjang, pastikan plan B-nya itu adalah bagaimana kalau kita mati. Jadi udah ada plan B. Misalkan ya, kadang-kadang kan kita gini, aku insya Allah pokoknya 2 tahun lagi inilah mau pindah lah, mau pindah ke luar negeri. Jadi TKI. Enggak, jangan itulah. Aku 2 tahun lagi punya rumah lah. Ini pokoknya nggak usah pakai nyicil-nyicil gitu. Itu rencana bagus. Tapi jangan pastikan kita punya plan B-nya. Kadang-kadang kan orang kalau tujuannya cuma duniawi, dia pikir, oh ya gimana caranya bisa punya uang sekian M untuk beli rumah secara cash. Makanya dia kerja banting tulang, dari pagi jadi malam, malam jadi kaki jadi kepala jadi kaki, malam siang nggak ingat waktu, sampai-sampai dia lupa untuk ibadah. Nah, akhirnya yang dia kejar tuh dunia. Ternyata malah sebelum 2 tahun dia udah meninggal. Atau ada orang yang mati-matian itu kejar istilahnya ngumpulin tabungan untuk anaknya nanti biar nanti masa sekolahnya gampang gitu segala macam. Nah, itu hati-hati. Jangan-jangan dia jadi semacam menganggap enteng, meremehkan Allah, meremehkan kekuasaan Allah. Dia pikir, oh harus kerja semaksimal mungkin nih, sampai dia istilahnya nggak inget waktu ya, anak-anaknya nggak diurusin karena pulang dan berangkat pagi, pulang malam demi untuk ya itu dapetin uang banyak buat bekalnya si anak. Ternyata belum sampai anaknya besar dia sudah meninggal. Oh, ternyata masih ada asuransinya. Apakah asuransi bisa menjamin anaknya nanti untuk bisa hidup damai, bisa hidup sejahtera? Ternyata tidak, kan? Ingat di surah Al-Humazah tuh. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Orang-orang yang mengumpul-umpulkan harta dan menghitung-hitungnya, yahsabu anna malahu akhlada. Mereka berpikir bahwa hartanya itu akan mengekalkannya. Ternyata kalla la yumbadanna fil hutama, tidak akan pernah. Tidak ada ceritanya harta akan mengekalkannya. Nah, itu makanya hati-hati dengan itu ya, Bun. Ingat, kalau kita punya rencana apapun, even itu rencananya cuman mau mudik atau mau jalan-jalan, pastikan di sela-sela rencana itu ada plan B. Apa yang mesti kita lakukan? Kan kadang-kadang kita nggak tahu matinya kapan. Makanya sekalipun itu piknik, pastikan Bunda menyelipkan rencana, oke, di piknik itu nanti inilah ada sempat murojaah lah. Atau di piknik itu nanti inilah ikut apalah gitu, jangan lupa ngaji atau apa gitu. Nah, pastikan gitu, takutnya
perjalanan piknik kita itu adalah perjalanan terakhir kita di dunia. Jangan-jangan kita mati waktu lagi rihlah, waktu lagi piknik. Jadi setidaknya kalau kita mati waktu saat kejadian itu, malaikat sudah mencatat bahwa ada kebaikan yang didapat pada waktu kita piknik itu, pada waktu kita rihlah itu. Makanya kalau rihlah jalan-jalan pastikan sama teman-teman solehah. Insya Allah kalau sama teman-teman solehah itu nggak jauh-jauh ceritanya tentang agama, murojaah atau lain-lainnya. Ya, insya Allah kita piknik ya Bun nanti kapan-kapan. وأنتم حينئذ تنظرون وأنتم حينئذ تنظرون dan kamu ketika itu melihat tanzurun وأنتم حينئذ تنظرون dan kamu ketika itu melihat. Kalau di ayat sebelumnya faida balagatil hulqum ketika nyawa itu sampai di kerongkongan. Nah, sebetulnya pada waktu kita mau mati itu kita sudah melihat loh. Malikul maut itu kelihatan. Dia akan datangin kita itu sesuai dengan amal perbuatan kita. Wannazi'ati gharqa wannashitati nashta. Kalau kitanya begajulan, banyak maksiat dan lain-lain, itu yang datang malaikat pencabut nyawanya tampangnya serem. Dia akan mencabut nyawa dengan gharqa, keras, dibetot aja. Makanya terus kalau orang yang soleh itu dicabut nyawanya, malikul maut itu datangnya sopan, datangnya assalamualaikum gitu, izin bahwa dia mau mencabut nyawanya. Pelan banget nyabut nyawanya dari kaki terus sampai ke atas. Sepelan-pelannya tetap rasanya sakit banget. Tetap rasanya sakit banget. Tapi kesakitan itu akan terlewati karena dia tahu bahwa di ujung cerita itu nanti akan ada akhirat yang sempurna. Ada surga. Makanya kenapa kalau orangnya matinya bunuh diri itu tampangnya jelek. Lidahnya keluar lah atau apalah gitu. Terus. Tapi kalau orang yang matinya ya karena dia soleh ya, itu tiba-tiba aja dia tidur. Jadi tampangnya seperti orang tidur, wajahnya penuh senyum dan lain sebagainya. Karena yang mencabut nyawa juga beda, lembut banget. Nah, jadi di sini wa antum haina idzin tanzurun, sebetulnya kita melihat waktu Malikul Maut itu datang. Tapi sayangnya orang-orang lain, orang-orang sekitar kita tuh tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat, walaupun di sekitar kita tuh lagi pada ngaji atau pada apa, nggak bisa melihat perjuangan yang kita lakukan pada waktu sakaratul maut. Yang bisa melihat cuman kita aja. Kita nggak bisa teriak atau apa. Makanya nih, pada saat keluarga kita itu sakaratul maut, kita temenin. Jangan sampai lepas sedikit pun dia. Jadi usahakan kata terakhir yang keluar dari sanak famili kita itu adalah la ilaha illallah. Udah cukup la ilaha illallah aja. Karena la ilaha illallah itu kan pakai huruf lisan ya, lidah semuanya. Jadi lebih gampang. Dengan isyarat aja udah benar. Kan biasanya nggak ada suaranya lagi. Itu emang Allah sudah mengatur benar ya. Kenapa kalimat talqin itu cuma la ilaha illallah. Karena bisa diucapkan dalam keadaan sesakit apapun tuh bisa. Dengan seizin Allah ya. Nah, usahakan kata-kata yang terakhir tutup keluar. Yang keluar itu. Makanya kita yang mendampingi di sampingnya itu jangan sampai misalkan habis ditalkin, dia bisa. Terus dia ngobrol lagi, bilang lagi, itu gimana si Asep di mana gitu kan, biasanya nanya anaknya atau itunya. Nah, pada waktu itu udah dijawab, balikin lagi, talkin lagi, biar kalimat terakhir yang keluar sebelum dia meninggal itu adalah la ilaha illallah. Nah, ini susah banget ya. Jadi memang track record orang yang bisa mengucapkan itu adalah pasti dia lidahnya itu dulu selalu mengucap nama-nama Allah. Kalau dia banyak maksiat atau kafir ya nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Dan seseorang itu tergantung dari akhir hayatnya. Bukan dari tergantung amalannya sebelumnya. Ya, tapi
tergantung pada akhirnya. Maka kita jangan bangga sekarang tuh jadi wanita solehah yang bergabung dengan majelis-majelis taklim. Jangan. Kita wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu bagaimana akhir hidup kita nanti. Bagaimana akhir hidup kita nanti. Ya, tapi akhir hidup kita nanti itu bergantung dari kebiasaan apa yang biasa kita lakukan sepanjang hidupnya. Makanya saya pernah bilang ya, bukan di kelas ini kali ya. Jadi itu ada cerita. Jadi si orang yang meninggal ini suka banget apa tuh yang kalau ada biduan-biduan gitu suka ngasih nyawer gitu. Dia tuh suka banget. Jadi kalau setiap kondangan tuh yang dikejar ya itu dia. Organ tunggalnya ya, apalah itunya lah gitu. Jadi ikut joget-joget kasih duit, joget-joget kasih duit. Bayangkan dia pokoknya suka banget, maniak banget sama dangdut lah. Hari-harinya itu diisi dengan dengerin musik dangdut. Joget-joget, nyanyi, nyawer. Dengerin, joget-joget, nyanyi, nyawer. Udah gitu aja. Qadarullahnya, dia meninggalnya jatuh di panggung. Panggung waktu lagi nyawer. Meninggalnya di situ. Na'udzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Dan sedihnya lagi tau nggak Bun, waktu dia diangkat ke itu mungkin caranya Allah ya, memperlihatkan bagaimana dia hidupnya. Pas waktu dia ditandu jenazahnya menuju ke pekuburan, qadarullahnya itu salah satu yang ngangkat tandunya itu, handphonenya itu lupa dimatiin, lupa di silent. Dan musiknya itu, ringtone-nya itu adalah dangdut. Bayangkan, lagi ngangkat gitu, kalau ngangkat kan udah nggak bisa ini ya, nggak bisa ngambil handphonenya. Lagi ngangkat, lagi ribet ngangkat, teleponnya bunyi berdering berkali-kali. Musiknya musik dangdut. Bayangkan, na'udzubillah min dzalik, itu orang menuju ke pekuburan diiringi musik dangdut. Itu semacam Allah tuh pengen menunjukkan betapa dia waktu di dunianya tuh nggak jauh-jauh dari dangdut. Ada juga nih, ini sebutnya hikmah ya, hikmah dari waktu itu saya pernah kelas janais ya, janais mengurus jenazah. Jadi ini sebetulnya ustazahnya itu menceritakannya bukan maksud membagikan aib ya, toh dia tidak memberitahu siapa orangnya. Cuman di situ diceritakan bahwa ini ada dari keluarga terpandang, misalnya wah terpandang banget nih. Qadarullahnya anaknya ini, anak gadisnya meninggal lagi dugem. Dan posisi meninggalnya itu na'udzubillah min dzalik lagi goyang, lagi bener-bener begini, tangannya tuh ke atas. Jadi waktu ustazahnya itu memandikan itu, ustaznya itu sampai mau nangis sendiri, bingung dia, aduh gimana ini cara masangnya, nanti masang kafannya gimana kalau begini ininya, gimana caranya. Terus akhirnya apa ya, itu jadi kayak dimandiinnya, pokoknya tertutup jadinya. Yang mandi ini itu cuma ustazah sama santri-santri ustazahnya aja. Terus itu juga apa namanya, istilahnya ibunya tuh pada nangis-nangis lah karena dia orang terpandang kan. Bayangkan tidak kebayang anaknya seperti itu, padahal kelihatannya anaknya soleh-soleh aja gitu. Dan ternyata dia meninggalnya seperti itu. Jadi pas waktu dipasang kain kafannya juga masih dalam kaku seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Itu bagaimana Allah mempermalukan. Ada juga cerita dia konon katanya haji tapi dia meninggal di tempat prostitusi. Apakah dia baru sekali itu di tempat prostitusi? Wallahu a'lam bishawab. Ingat bahwa wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim. Biasanya itu pokoknya akhir hayat itu tergantung dari kebiasaan apa yang biasa dilakukan. Pasti juga lebih dari satu kali. Dan Allah pengen membuka aib dia di akhir hayat. Dengan cara dia meninggal di tempat prostitusi. Oke, balik lagi tadi. Wa antum hina idzin tanzurun. Sekalipun kita melihat bagaimana Malikul Maut itu datang mendekati kita untuk mencabut nyawa kita, kita tidak bisa mencegahnya. Kita tidak bisa menyuap itu malaikat untuk menghentikan sementara waktu, menunda besok hari, nggak bisa. Ya.
Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Wa nahnu, dan kami, aqrabu, lebih dekat, ilaihi minkum, daripada kamu, walakin la tubsirun, tetapi kamu tidak melihat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihatnya. Ini gambaran ya. Sanak famili yang menanti kita, yang menungguin waktu kita, waktu sakaratul maut, itu dia kelihatannya dekat, ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita, tapi dia tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat kejadian apa, drama apa yang terjadi pada waktu kita meregang nyawa. Nggak bisa melihat. Nggak bisa ngelihat. Jadi maksudnya cuman ngelihat ininya aja ya, gerakannya aja ya. Orang kalau mau meninggal itu kan biasanya nafas dulu berat, untuk terakhir kalinya baru menghembuskan nafasnya, cuman itu aja yang kelihatan. Tapi tidak melihat rentetan drama sebelumnya. Bahkan biasanya orang yang mau meninggal itu dari beberapa hari sebelumnya itu udah bilangnya itu udah, ini maksudnya misalkan ya, mau pulang nih, mau pulang, tapi jalannya masih tertutup. Pulang kemana coba, orang dia ada di rumah. Nah, ternyata dia maksudnya pulang ke akhirat. Itu udah ada. Udah ada tanda-tanda seperti itu. Tapi kita tidak bisa tahu itu. Nah, makanya hati-hati. Kita tuh pokoknya terus berbuat baik, walaupun hidup itu tidak sebaik yang kita bayangkan. Walaupun hidup istilahnya tidak bersahabat dengan kita, ya udahlah, pikirin nasib masing-masing. Misalkan aduh susah ini bilangin suami susah banget disuruh sholat atau apa, ya udah pikirin diri masing-masing aja. Yang penting udah bilangin, udah mendakwahkan. Yang penting anak kita. Toh nanti meninggalnya masing-masing. Ya, meninggalnya masing-masing, nanti di alam kuburnya masing-masing, di akhirat nanti masing-masing. Nah, kecuali nanti kalau kita ada di surga, kita mau bareng juga dengan suami kita, insya Allah bisa. Kita bisa request ke Allah. Nah, walaupun misalkan suami kita itu tidak sholat, tidak bisa ngaji, tapi ternyata baik sekali memperlakukan kita, mensupport segala kegiatan kita, bahkan kalau istilahnya mensupport banget lah, gitu. Insya Allah dia itu punya andil yang cukup besar untuk membuat kita masuk surga. Jadi kalau kita masuk surga, kita bisa request ke Allah untuk dia ditarik bareng menemani kita di surga. Kalau kita nggak mau sama dia lagi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya Allah sudah mempersiapkan bidadara-bidadara surga. Tapi kalau wanita itu beda ya sama laki-laki ya. Jadi cintanya wanita mungkin ya itulah gitu. Saya udah disakiti berkali-kali, kadang-kadang masih aja gitu. Nah, itulah kenapa Allah menciptakan rahim pada perempuan bukan pada laki-laki, karena rasa cinta perempuan itu yang hatinya lembut dibandingkan laki-laki. Ya, sepertinya piknik abis PPKM nih Ustazah, bisa aja sih, bisa pikniknya di alam aja kali ya, di alam sambil murojaah. Nah. Oh iya, sebentar, ini kok layarnya oke. Kayaknya sampai 5 ayat aja dulu, kepanjangan saya ngomong. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Afa bihadza, haknya 2 harokat matabi'i, al hadithi alif lam qamariyah, dalnya matabi'i 2 harokat, antum nun sukun ketemu ta itu ikhfa, antum mudhinun mim sukun ketemu mim itu idgham mim mislain. Mudhinun dalnya qalqalah pantul. Nun di belakang mad arid li sukun ya. Hinun, jadi tergantung dia bisa dibaca 2 sampai 6 harokat. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Afa bihadzal
bihadzal hadithi antum mudhinun. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Apakah atas berita ini, atas Al-Quran ini, kamu mudhinun, menganggap remeh? Afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. وَتَجْعَلُونَ, jimnya pantul karena dia qalqalah, lamnya 2 harokat matabi'i, annakum, nunnya itu gunnah. Kalau gunnah tuh dibaca ditahan 2 sampai 3 harokat. Tukadzibun, di belakang itu mad alif sukun. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. وَتَجْعَلُونَ, dan kamu menjadikan rizqakum, rizki yang diberikan kepadamu, annakum tukadzibun, kamu malah mendustakan Allah. Kamu malah menganggap bahwa itu bukan dari Allah. Kamu malah tetap aja bermaksiat kepada Allah. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. فلولا إذا بلغت الحلقوم. فلولا إذا بلغت الحلقوم. Lamnya itu ada harokat alis. Ada harokat alis bertemu dengan alif tidak dalam satu kata. Maca ismun fasil ya. Saya dibaca 2 sampai 6. Balaghatil al-hulqum, itu alif lamnya dibaca hulqum, qaf di belakang itu dibaca mad adat sukun ya. Falaula idza balaghatil hulqum. Falaula idza balaghatil hulqum. Maka mengapa tidak idza balaghati, ketika nyawa telah sampai al-hulqum, kerongkongan. Maksudnya, maka mengapa kamu tidak bisa menghentikan ketika nyawa sampai di kerongkongan. Falaula idza balaghatil hulqum. Falaula idza balaghatil hulqum. Falaula idza balaghatil hulqum. Falaula idza balaghatil hulqum. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. وَأَنْتُمْ, nun sukun ketemu ta itu ikhfa. Jadi antum, bukan angtum atau antum, salah. Antum ditahan, nun sukun hampir lompat mau ke ta. Hina idzin, haknya 2 harokat tipis ya. Hina idzin tanzurun, tanwin ketemu ta ikhfa, nun sukun ketemu zo juga ikhfa. Run di belakang mad alif disukun. Wa antum hina idzin tanzurun. Wa antum hina idzin
antum dan kamu hina idzin pada waktu itu tanzurun melihat. Wa antum hina idzin tanzurun. Wa antum hina idzin tanzurun. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun wa nahnu aqrabu qafnya ini adalah ini ya qalqalah. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Minkum nun sukun ketemu ka ifa walakin lamnya itu 2 harokat ya. Nun sukun ketemu lam idgham bila guna langsung lebur. Tubsirun itu qalqalah lagi. Run di belakang itu adalah mad tabi'ah. Afad. Mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup diwakafkan jadi mad arid li sukun. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Wa nahnu dan kami aqrabu lebih dekat ilaihi minkum dari kamu walakin la tubsirun. Tapi kamu tidak bisa melihatnya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Alhamdulillah, kayaknya cuma bisa sampai 5 ayat saja hari ini. Oke, Bunda-Bunda Solihah, adakah pertanyaan? Adakah pertanyaan, Bunda? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya terkait ujian Ustazah, jadinya nanti di akhir Desember gitu ya Ustazah ya? Kemungkinan ya, akhir Desember atau awal Januari. Nggak tahu ya, ini soalnya belum sih. Belum. Kemungkinan sih kayaknya minggu depan baru, nggak tahu ya, kayaknya nggak bisa habis minggu depan ya, atau 2 minggu lagi, itu udah minggu ketiga. Minggu keempat itu pasti pengulangan review kan. Paling Januari sih kayaknya. Januari. Baik, terima kasih. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi kah Bunda-Bunda Solihah? Oke deh, kalau tidak ada pertanyaan, sudah siang juga, marilah kita